Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman bukan tutorialku channel. Hari ini saya mau bikin camper van dengan konsep minimalis. Oke lah, kita langsung eksekusi saja. Simak video ini sampai selesai. Halo brother, gimana kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Kali ini saya akan mencoba membuat camper van dengan konsep minimalis. Tahap pertama kita akan membuat interior camper van. Sekarang kita bongkar dulu kursi-kursi bagian tengah dan juga belakang. Jangan lupa amankan pengkabelan agar tidak terjadi konsleting arus. Setelah terbongkar semua, selanjutnya kita ukur panjang dan lebar lantai untuk interior camper van. Oke, ukuran sudah saya ukur semua untuk lantai. Pertama kita bikin lantai dulu ya teman-teman. Kita nanti pakai papan multiplex ukuran 1,5. Ukurannya sudah ada semua. Oke, kita beli kayu. Oke, kita pakai multiplex ukuran 1,5. Kita udah beli tadi. Langsung kita eksekusi buat lantai camper van. Oke. Kayu yang kita gunakan adalah papan multiplex ukuran 1,5 cm. Setelah pengukuran, selanjutnya memasuki tahap pemotongan. Sekarang kita coba pasang dulu di camper van. Nanti ukuran kekurangannya kita ukur di dalam sekalian ya. Oke, kita coba pasang dulu. Go. Kayu yang sudah terpotong selanjutnya kita coba masukkan ke dalam kabin untuk mengetahui bagian-bagian mana yang masih kurang. Oke teman-teman, kayu multiplex untuk lantai sudah coba kita pasang. Ini sudah kelihatan kekurangannya ya. Bagian sini nanti kita tambal, bagian sana juga, terus bagian belakang, ini cokan-cokan ini harus kita isi nanti ditambal. Sini bagian sini juga, bagian sini, lalu bagian sini nanti kita ukur, terus kita
tambal pakai kayu, tapi posisi ini di luar dan di dalam, jadi lebih gampang masaknya. Oke, kita lanjut untuk pengukurannya sama potong kayu untuk nambal ini ya teman-teman. Oke, kita coba mal dulu pakai kertas ya teman-teman. Setelah mengetahui bagian-bagian mana yang masih kurang, selanjutnya kita tambal dengan kayu multiplex. Untuk kekurangan lantai multiplex ini sudah kita tambal ya, kita coba pasin, nanti kita sambung-sambung di luar, jadi lebih enak nyambungnya ya. Oke teman-teman, lantai chamber fan sudah jadi, kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Jadi nanti kita masang jok segala macam, ini posisi di luar. Oke, selanjutnya kita bikin jok tengah dulu ya. Ayo kita eksekusi. Lantai camper van akhirnya sudah jadi. Selanjutnya kita buat jok bagian tengah. Untuk jok tengah kita konsepnya sliding ya, jadi bisa maju dan mundur. Ini menggunakan rel jok mobil, tapi karena ukurannya tidak cukup panjang, kita sambung dua jadi satu. Untuk penguncian juga kita tambah ke depan, supaya saat kursi di sliding ke depan bisa mengunci dengan sempurna. Dan ini adalah hasil setelah kita satukan sliding 2 set menjadi 1 set. Selanjutnya adalah tahap pemasangan sliding ke joknya. Lalu kita coba satukan dengan lantai. Setelah jok bawah jadi, lalu kita buat untuk sandarannya. Dan
untuk sandarannya kita buat agar bisa rebahan 90 derajat, dan ini adalah hasilnya setelah pemasangan engsel untuk jok dan sandarannya. Pada bagian bawah jok kita fungsikan sebagai storage. Setelah dirasa pas, selanjutnya kita pemasangan untuk busanya supaya empuk. Selanjutnya untuk jok ini saya menggunakan stiker vinil untuk lapisan luar dan dalamnya. Setelah pelapisan kayu, selanjutnya kita pemasangan untuk kulit joknya. Dan ini adalah hasil akhir pembuatan jok bagian tengah. Setelah jok tengah sudah jadi, selanjutnya pemasangan lantai camper van. Setelah pemasangan lantai camper van, untuk mengisi kekosongan bagian bawah lantai, saya suntik menggunakan PU foam supaya dapat meredam suara. Setelah PU foam bereaksi dan kering, beginilah hasilnya. Ya teman-teman, untuk lantai kita udah selesai. Kita lanjut untuk pemasangan joknya ya. Selanjutnya adalah pembuatan jok bagian belakang dan masih menggunakan kayu multiplex, dan untuk tulangan saya menggunakan besi.
Setelah kursi terpasang, selanjutnya pemasangan busa dan juga kulit jok. Dan untuk lantai saya masih menggunakan stiker vinil. Selanjutnya adalah pembuatan rak atau lemari bagian dalam belakang. Setelah rak atau lemari sudah jadi, selanjutnya tahap akhir adalah pemasangan kelistrikan. Dan ini adalah kelistrikan yang saya gunakan di dalam mobil camper van ini. Ya teman-teman, untuk interior camper van akhirnya setelah berhari-hari sudah selesai, kurang lebih lah ya. Jadi nanti sih sebenarnya ada bisa kita maksimalin lagi, tapi untuk sementara ini sudah bisa kita pakai untuk interiornya. Kita lihat lagi ya teman-teman. Dan ini adalah hasil akhir dari pembuatan interior camper van kami.
Oke teman-teman, untuk interior camper van sudah selesai ya. Ini versi saya sendiri karena saya basicnya bukan pertukangan, jadi mungkin kurang rapi ya teman-teman, tapi nanti kita maksimalin lagi. Dan untuk video selanjutnya nanti kita coba buat roof rack sama awning, tonton di video saya selanjutnya ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar bahwa jika ada pertanyaan atau teman-teman tidak ngerti bisa ditanyakan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.